biha bimu ya Rabb Salim Mahasibana Fi Mamadha Ya Wasi'al Karami Huwal Habibul Nabi Turja syafa'atuhu Fi kulli hawli mina Ahwa limu katahini Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Aghfir lana Allah Ya wasi'al karam Huwa habibul nabi Turja syafa'atuhu Inkul lihaurina Ahmad bimukatahi Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana warda wasi'al karami Huwa habibul nabi Turja syafa'atuhu Ikun bimukatahi Maulana Muhammad wa inda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karam Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karam إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أبو حسن الشاذلي
وإلى حضرة شيخ بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة جميع مشايخ مرشد طارقة كلهم أجمعين وأزواجهم وذريتهم وفروعهم ومشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا خذوا جميع آبائنا وأزواجهم وذرياتهم وفروعهم ومن تسب بهم إلى يوم القيامة خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى كل نية ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعلى كل نية صالحة ولقضاء حاجاتنا ولقضاء حاجاتكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد Waalaikumsalam لله رب warahmatullahi العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih bab sholat. Masuk pada judul perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat.
Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah diterangkan syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat yang pertama yaitu Islam. Kemudian berakal sehat, berakal normal. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan yang benar dan yang salah, bisa membedakan halal dan haram. Islam, berakal dan tamyiz. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajibnya sholat. Berikutnya yaitu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Kalau tadi orangnya yang wajib yaitu Islam, berakal, tamyiz, dan suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya sholat yang pertama, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Yang ketiga yaitu mengetahui masuk waktu sholat. Mengetahui waktu masuk sholat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang keempat menghadap kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau sudah suci, menutup aurat, kemudian mengetahui waktunya sholat, kemudian menghadap kiblat, nah itu sudah syarat sahnya sholat terpenuhi dari 4 komponen itu, maka sholatnya sudah sah. Jadi syarat sah sholat tidak harus khusyuk. Di sini tidak ada penjelasan sholat sah jika khusyuk. Nah, ternyata enggak. Yang penting sudah suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, auratnya tertutup sesuai waktunya, ya. Kemudian menghadap kiblat. Tidak harus khusyuk. Nah, khusyuk itu nanti hanya pengaruhnya ke pahala, ke pahala. Kemudian rukun sholat, rukun sholat. Kalau tadi syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat berarti ibadah yang sebelum dilakukan. Kalau rukun sholat yaitu ibadah di dalam sholat. Kalau syarat di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Rukun sholat ada berapa? Yang pertama niat sholat. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat fardu, berdiri bagi yang mampu itu bagian dari rukun. Kalau sholat sunnah, berdiri itu tidak rukun. Jadi kalau sholat sunnah, mampu tidak mampu, duduk itu boleh. Kalau sholat fardu, kalau mampu berdiri ya harus berdiri. Karena itu bagian dari rukun sholat. Yang ketiga yaitu takbiratul ikhram. Dengan menyuarakan. Dengan suaranya diterangkan. Tidak boleh siri, tidak boleh bisik-bisik. Ya, tapi harus terdengar suaranya. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Boleh dibaca menggunakan basmalahnya, boleh disirikan basmalahnya. Kemudian yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir dengan tumakninah. Yang terakhir, yang kesepuluh, membaca salam yang pertama. Salam yang pertama yaitu rukun sholat. Salam yang kedua sudah kategorinya sunnah. Sudah kategorinya sunnah. Nah, sekarang masuk perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah berbicara dengan disengaja.
perkara yang membatalkan sholat yang pertama yaitu berbicara secara sengaja. Berbicara dengan disengaja. Kedua, al-amalu al-kathiru liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi masjidil hasso. In kunta fa'ilan famarratan wahidatan. Melakukan gerakan yang banyak. Yang kedua yaitu melakukan gerakan yang banyak. Melakukan gerakan yang banyak. Di sini ulama fikih memberikan informasi gerakan yang banyak itu lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Jadi bukan pengertiannya dalam satu sholat melakukan banyak gerakan, bukan. Tapi satu rukun melakukan banyak gerakan. Satu rukun contoh, rukun berdiri. Rukun berdiri. Ya. Ketika berdiri, jangan banyak gerak melebihi 3 gerakan. Kalau satu gerakan boleh, 2 gerakan boleh, lebih dari 3 tidak boleh. Satu rukun lebih dari 3 gerakan. Jadi contoh gerakan apa? Gerakan yang banyak itu pada berdiri, ketika berdiri tahu-tahu tangannya gatel atau punggungnya gatel. Cara menggaruknya gimana? Cara menggaruknya dengan gerakan kecil saja. Cukup jarinya ini yang digerakkan. Tapi tangannya jangan digerakkan. Kalau tangannya digerakkan, ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini sudah 3 gerakan. Kalau keempatnya 4, nah ini nanti sudah membatalkan sholat. Ini gerakan-gerakan besar, gerakan yang kategorinya besar. Kalau gerakan kecil itu ada apa namanya keringanan, yaitu contoh menggunakan satu jari saja. Kalau satu jari gerakannya banyak tidak apa-apa. Contoh lehernya gatel, cukup dipegang. Di sini ditaruh tangannya, kemudian jarinya diletakkan di yang gatel, kemudian digaruk. Nah, digaruk berapa kali pun nggak masalah, karena ini bukan gerakan yang besar. Kalau gerakan besar tangannya yang bergerak, nah ini gerakan besar. Lebih dari 3 kali, maka batal. Kalau menggunakan jarinya saja yang digerakkan, nah ini berkali-kali pun tidak masalah, karena ini gerakan kecil. Jadi satu rukun jangan bergerak yang besar atau bergerak yang banyak dalam satu rukun. Nanti juga sama, ketika rukuk itu satu rukun. Nanti boleh lagi menggaruk gerakan pakai gerakan besar maksimal 3. Kalau gerakan kecil tidak ada maksimalnya. Jadi ketika rukuk kok masih gatal, ya digaruk lagi, dipegang lagi, tanpa harus gerakan besar, gerakan kecil saja. Tangannya nggak usah gerak-gerak besar, tapi cukup jarinya saja yang digerakkan di tempat gatal tersebut. Itu tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, wal kohkohatu, tertawa. Yang ketiga yang membatalkan sholat yaitu tertawa. Tertawa. Kalau mesem gimana? Mesem itu nggak membatalkan. Ya. Mesem itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tertawa, kalau tertawa itu kan berarti ada suaranya. Ya, apalagi tertawanya terbahak-bahak, malah batal. Tertawa saja itu sudah membatalkan sholat. Kalau mesem saja, kadang-kadang di usia sampean itu ada teman-teman yang iseng ketika sholat. Ya, ada yang iseng, ada gerakan apa sehingga sampean itu mau tertawa, akhirnya ditahan, hanya mesem. Ya, mesem. Hanya mesem. Nah, mesem itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah sampai tertawa, baru itu membatalkan sholat. Masih kategori tertawa membatalkan puasa yang ketiga itu,
Wa mistuha al-buka'u wal aninu wa tanahnuhu. Nah, seperti halnya tertawa membatalkan sholat, ada juga yang membatalkan mirip-mirip tertawa, yaitu al-buka'u, nangis. Nangisnya berlebihan. Nangisnya berlebihan. Nangis berlebihan itu juga bisa membatalkan sholat. Tapi kalau nangisnya hanya meratap saja, ya seperti halnya kita mendengar orang-orang yang sholat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang azab, siksa alam kubur, alam akhirat, tahu-tahu nangis. Nah, nangisnya itu bukan nangis yang berlebihan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau nangisnya sudah berlebihan, sudah over, maka nangis tersebut menjadikan batal sholatnya. Wal aninu, anin itu artinya merintih kesakitan. Nah, merintih-rintih ya, merintih-rintih. Nah, merintih-rintih kalau orang lagi sakit biasanya merintih apa? Aduh, aduh gitu. Nah, itu juga merintih-rintih kesakitan, itu juga membatalkan sholat. Watanahnuhu, watanahnuhu itu berdehem. Berdehem yang berlebihan itu juga membatalkan sholat. Dehem yang tidak membatalkan gimana? Dehemnya yang biasa saja. Nah, seperti itu enggak membatalkan. Tapi kalau dehemnya wah, itu contoh dehem yang membatalkan. Karena itu sudah berlebihan dehemnya. Itu dehemnya sudah berlebihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-aklu wasyurbu amdan kasiron kana au qalilan au kasiron wa ingkana nasian au jahilan. Makan dan minum disengaja. Yang keempat yaitu makan dan minum disengaja. Baik sedikit atau banyak, minumnya sedikit atau banyak tetap batal. Makannya sedikit atau banyak tetap batal. Jadi usahakan sebelum sholat itu sudah bersih dulu, mulutnya sudah bersih, sehingga tidak ada hal-hal yang nyelilit kemudian dimakan. Habis makan sate atau habis makan steak, tahu-tahu ada yang nyelilit di gigi ketika sholat, kemudian dikunyah dan dimakan. Nah, itu termasuk qalilan, sedikit. Yang sedikit saja tetap membatalkan. Minum juga sama, sedikit pun juga membatalkan. Contoh, ambil air wudhu, tahu-tahu sisa air wudhu ketika sholat ya jatuh ke mulut, nah, kemudian dihisap, kemudian dihisap ke mulut. Nah, itu juga membatalkan karena termasuk minum qalilan, sedikit pun tetap batal. Loh Pak, dulu saya diterangkan Ustadz saya minum air yang tidak berasa tidak apa-apa. Nah, itu saya kurang tahu dasarnya. Yang jelas dari kitab ini diterangkan minum disengaja sedikit atau banyak, banyak atau sedikit tetap batal. Jadi kalau ada air, sisa air wudhu tergelincir dari wajah, kemudian terdampar di bibir, nah itu jangan dimasukkan, jangan diminum. Nah, diusap saja, diusap saja, pakai tangan diusap, dibersihkan supaya tidak batal sholatnya. Itu yang keempat. Yang kelima yang membatalkan sholat yang kelima yaitu tarku ruknin min arganiha aw wafatu syartin min syurutis sholat, yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat, meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat. Meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat. Syarat sholat apa? Tadi sudah dijelaskan. Rukun sholat apa? Tadi juga dijelaskan. Kalau tertinggal, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Contoh meninggalkan rukun sholat apa? Iktidal. Iktidal itu rukun sholat. Tahu-tahu habis membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendek, mendadak langsung sujud, langsung
langsung sujud. Tidak itidal dulu, tidak rukuk dulu. Nah, itu kan sudah meninggalkan rukuk, sudah meninggalkan iktidal, sudah meninggalkan 2 rukun. Nah, ketika habis baca Al-Fatihah, kemudian sholat pendek, tahu-tahu sujud, nah itu meninggalkan rukun. Juga membatalkan sholat. Itu juga membatalkan sholat. Itu beberapa yang membatalkan perkara yang membatalkan sholat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nanti ada beberapa tambahan dari kitab-kitab lain akan saya bahas di episode berikutnya tentang perkara yang membatalkan sholat. Dari sini ada pertanyaan tentang fikih sholat, tentang wajib, tentang rukun, tentang syarat, tentang perkara yang membatalkan sholat. Silakan yang mau bertanya yang hubungannya dengan sholat. Yang hubungannya dengan sholat. Nggak ada, berarti jelas ya. Berarti jelas. Atau belum ada. Baik, sudah jelas berarti itu adalah beberapa perkara yang membatalkan sholat. Melanjutkan sejarah sholat yang kemarin saya terangkan, bahwa sholat fardu yang kita lakukan itu adalah mengambil dari sholat-sholatnya para nabi terdahulu. Kemarin sudah saya terangkan kalau sholat subuh itu mengambil dari syariatnya sholatnya Nabi Adam. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur itu mengambil syariatnya sholatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian sholat asar. Sholat asar itu mengambil dari syariat sholatnya Nabi yang dimakan ikan. Nabi siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Nabi yang dimakan ikan. Nabi siapa? Nuh. Siapa? Nabi Nabi Nuh? Iya, Pak. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang punya kapal banjir bandang. Kalau nabi atau rasul yang dimakan ikan siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu ketika dimakan ikan, beberapa mufasir memberikan informasi, beliau di perut ikan itu, entah ikan hiu atau ikan paus, yang jelas ikannya besar. Yang jelas ikannya besar. Di dalam ikan perut itu, para ulama memberikan informasi berbeda pendapat berapa hari lamanya di ikan perut itu. Ada yang mengatakan 7 hari. 7 hari di perut ikan. Ada yang mengatakan 21 hari. Ada yang mengatakan ulama itu 40 hari. Nah, berapa lamanya itu ulama berbeda pendapat. Yang jelas lama. Nah, ketika lama di dalam perut itu, posisi Nabi Yunus itu masih hidup. Di dalam di dalam perut ikan itu juga masih bisa sholat, bisa tasbih, bisa berzikir seperti kehidupan biasa. Nah, setelah beberapa waktu lamanya di dalam ikan perut itu, kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut pada waktu sore hari. Nah, kita menyebutnya yaitu waktu asar. Waktu sore. Nah, ketika keluar dari perut ikan tersebut, Nabi Yunus itu sujud sholat 4 rakaat. Kenapa sujud sholat 4 rakaat? Yaitu menjadi wujud syukurnya Nabi Yunus sudah diselamatkan dari ujian di dalam perut ikan itu. Karena syukur sudah diselamatkan dan dihidupkan secara normal kembali, akhirnya
sujud sholat 4 rakaat. Nah, itu kemudian kita semua mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga diajarkan sholat asar mengikuti gerakan jumlah rakaatnya Nabi Yunus. Jumlahnya 4 rakaat. Kemudian setelah asar yaitu maghrib. Maghrib itu mengikuti syariat sholatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang nanti akan diturunkan kembali di dunia. Satu-satunya nabi yang nanti akan diturunkan lagi di dunia. Berarti Nabi Isa masih hidup, masih hidupnya di alam malakut, tidak tersentuh waktu, tidak tersentuh zaman, tidak tersentuh masa. Jadi bagaimana? Ya sudah, hidupnya tidak berkembang, tapi hidup. Ya, tidak ada waktu, tidak tersentuh waktu, tidak tersentuh zaman, tidak tersentuh masa. Nah, itu Nabi Isa itu diangkat ke langit pada umur 33 tahun dan statusnya masih jomblo, belum menikah. 33 tahun. 33 tahun itu ya seumuran siapa? Mungkin sampean semua punya saudara, Pak Le atau Mas atau siapa saja yang umuran 33 tahun. Nah, Nabi Isa itu diangkat ke langit di alam malakut, di alam malaikat itu umur 33 tahun. Nanti di akhir zaman ketika menjelang kiamat, nah ini sudah menjelang kiamat ini ya. Nah, kayaknya ya memang sudah betul-betul mau diturunkan Nabi Isa itu. Tanda-tandanya sudah banyak sekali keluar, sudah banyak sekali tampak saat ini. Nabi Isa nanti diturunkan yaitu pada umurnya masih sama, umurnya masih 33 tahun. Padahal tahun sekarang ini tahun Masehinya berapa? 2021. Nah, tahun Masehi itu diawali dari kapan? Ketika Nabi Isa lahir. Jadi Nabi Isa lahir itu 2021 tahun yang lalu. Umurnya Nabi Isa berarti ya 2021 ya 2021 tahun. Harusnya seperti itu. Nah, tahu-tahu besok diturunkan umurnya masih sama. Sama ketika diangkat umurnya 33 tahun, nanti diturunkan kembali ke bumi masih umurnya 33 tahun. Ya masih muda, masih gagah, masih tampan, ya masih seperti itu. Nah, Maghrib itu mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat Nabi Isa itu di zaman hidupnya selalu diburu oleh orang-orang Romawi untuk dibunuh. Jadi banyak sekali orang Romawi yang membunuh orang-orang seorang nabi. Salah satunya yang akan dibunuh yaitu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu ketika selamat dari kejaran orang-orang Romawi, kerajaan Romawi itu pada saat waktu tenggelamnya matahari. Nah, ketika dikejar, diburu oleh tentara-tentara Romawi, akhirnya beliau itu selamat. Nah, selamatnya kapan? Pada saat matahari tenggelam. Nah, ketika selamat dari kejaran orang Romawi itu, akhirnya Nabi Isa sujud sholat 3 rakaat. Nah, kita menyebutnya syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya yaitu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu mengikuti daripada sholatnya Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa selamat dari kejaran orang-orang kerajaan Romawi. Kemudian sholat Isya. Sholat Isya itu diambil dari kisahnya Nabi yang bisa membelah lautan. Siapa Nabi yang bisa membelah lautan? Saya masih ingat Nabi yang bisa membelah lautan. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya yaitu
membelah lautan. Nah, keren ya itu ya. Kalau sekarang Nabi Musa masih hidup, kita bisa ngobrol dan minta kepada Nabi Musa untuk membelah pantai Parangtritis umpama ya, atau membelah pantai Parangkusumo sampai ke negara Australia, itu kan keren gitu. Nah, Nabi Musa itu di masa ketika Fir'aun, ya, di masa ketika Fir'aun sangat berkuasa dan kekuasaannya itu menindas orang-orang Bani Israel. Nabi Musa itu termasuk kaum Bani Israel, keturunan Ishak, keturunan Yakub, Ishak ya, dan seterusnya itu yaitu Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa dan 200.000 pengikutnya yang hendak hijrah, yang hendak melarikan diri dari kejaran orang-orang Fir'aun, dari kerajaan Fir'aun, sudah sekian ratus kilo berjalan berlari sampai akhirnya terhambat perjalanannya karena di depannya yaitu ada laut merah. Nah, oleh karenanya kemudian Allah memerintahkan, singkat cerita, Nabi Musa disuruh tongkatnya ditutuk dipukulkan ke salah satu pinggiran pantai tersebut, akhirnya terbelah. Nah, kemudian pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 200.000 itu menyeberangi laut yang sudah terbelah itu. Sampai di ujung semuanya selamat. Nah, ketika selamat dari kejaran Fir'aun itu, kemudian Nabi Musa sujud sholat 4 rakaat. Nah, kita menamainya, syariat Nabi Muhammad SAW menamainya dengan sholat Isya. Sholat Isya. Jadi itu sejarah di mana ketika kita sholat subuh, kita ingat peristiwanya Nabi Adam. Ketika sholat duhur, kita teringat peristiwanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika kita sholat asar, kita teringat peristiwanya Nabi Yunus. Ketika kita sholat maghrib, kita teringat peristiwanya Nabi Isa. Ketika sholat Isya, kita teringat peristiwanya Nabi Musa. Ini 5 nabi yang mendapatkan ujian yang berat sangat berat. Nah, kita saat ini diberikan kemudahan, kelonggaran, dan fasilitas yang nyaman untuk melakukan sholat. Lakukanlah sholat seikhlas mungkin, sekhusyuk mungkin, ya, setelaten mungkin. Harus memang dipaksa. Sesuatu yang baik itu harus dipaksa. Sholat itu baik, kalau tidak dipaksa, ya nanti akan dikalahkan dengan kemalasan. Kemalasan 1 muncul kemalasan 2, 3, dan seterusnya. Kalau kemalasan tentang sholat sudah permanen, maka akan sulit untuk melakukan sholat. Sholat itu sederhana, tapi beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa bagi orang-orang yang tidak khusyuk, orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang menganggap sholat itu problem. Padahal sholat itu adalah sarana kita online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang pertama. Layaknya kita saat ini online secara virtual seperti ini, sebetulnya ketika kita sholat, kita pun juga online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat ada bacaan tahiyat, ya, ada bacaan tahiyat, ada beberapa versi bacaannya, ada yang menggunakan at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya. Ada yang menggunakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Tahiyat itu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap zat Allah. Jangan dibayangkan zatnya Allah seperti apa, jangan dibayangkan. Yang jelas Rasulullah bertemu, berjumpa, dan menghadap Allah secara zat. Nah, ketika berjumpa, bertemu, dan berdialog kepada Allah,
langsung, ya itu langsung. Bagaimana caranya? Kita nggak usah membayangkan caranya. Yang penting itulah kenyataannya. Diyakini saja. Ketika bertemu, berjumpa, berdialog kepada Allah, Nabi Muhammad itu duduk tasyahud akhir. Nah, duduknya seperti yang kita lakukan itu. Nah, itu duduk tahiyat. Tahiyat itu artinya duduk penghormatan, duduk ketawaduan, duduk pengorbanan, duduk ketulusan, duduk yaitu full taat dan patuh kepada Allah. Itu namanya duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan Rasulullah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ketika Rasulullah membaca doa itu di hadapan Allah, kemudian Allah membalas penghormatannya Nabi Muhammad. Membalasnya dengan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ya lafaz yang tadi diucapkan itu adalah ucapan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau pertama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu Nabi Muhammad kepada Allah, kemudian dijawab oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah dijawab oleh Allah seperti itu, Nabi Muhammad membalas jawaban berikutnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dilanjutkan, kemudian syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi at-tahiyatul, penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus, penghormatan yang banyak keberkahan, banyak kebaikannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, doa-doa yang baik. Sholawatut thayyibah, doa-doa yang baik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, doa-doa yang terbaik lillah, hanya untuk kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka, salam kesejahteraan bagimu Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, Assalamu alayna, keselamatan buat kita semua. Kita semua ini siapa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Awalnya keselamatan, keberkahan, sholawat itu hanya untuk Rasulullah. Tapi karena Rasulullah tidak mau sendiri, akhirnya berbagi doa apa? Keselamatan, sholawat, doa juga dilimpahkan kepada wa ala ibadillahis sholihin, kepada orang-orang yang statusnya sholih, orang-orang yang statusnya sholih. Jadi ketika sholat itu seperti itu sebetulnya kejadiannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu komunikasi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diabadikan di dalam sholat ketika tahiyat akhir, dan ditutup dengan sholawat Nabi Muhammad, dan ditutup dengan sholawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kenapa? Ya, Ibrahim ini salah satu nabi sebagai bapak para nabi, dan salah satu nabi yang diakui ketauhidannya luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian setelah syahadat membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai seterusnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian ada doa-doa khusus, yaitu ada doa untuk selamat dari dajjal, selamat dari fitnah kubur, dan selamat dari siksa
siksa neraka. Itu silahkan dibaca, penting dan amat penting kita ketika kita sudah di akhir zaman seperti ini. Kita sudah di ujung akhir zaman. Tanda-tandanya sudah banyak sekali. Nanti kapan-kapan ada diskusi tentang kajian akhir zaman yang tanda-tandanya sudah sangat banyak bermunculan saat ini. Dan ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, kemudian Dajjal itu satu paket dari skenario Allah menjelang kiamat. Nah, kita ini sudah betul-betul di ujung. Sudah betul-betul di ujung. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita punya iman, kita punya Islam, kita punya ihsan. Selama kita mau mengaji, selama kita mau mengkaji, selama kita masih sholat, selama kita masih melakukan hal-hal yang soleh, yang baik, dan menghindari dosa-dosa kategori besar. Menghindari dosa-dosa kategori besar. Dosa kategori besar apa? Murtad, syirik, ukudul walidain, durhaka kepada orang tua, itu juga dosa besar. Dan yang paling ngeri yaitu zina. Yang paling ngeri yaitu zina. Ini menjadi dosa yang akhir-akhir ini semakin mewabah. Zina merajalela, tidak hanya merajalela, tapi ditampak-tampakkan. Bukti ditampakkannya apa? Dengan teknologi yang semakin canggih sekarang, zina itu di video, zina itu di foto, kemudian di-upload. Sehingga siapapun bisa melihat, menonton tontonan-tontonan yang dosa-dosa besar itu. Wah, ini sudah mewabah. Mudah-mudahan saya, keluarga sampean semua, dan anak turun kita betul-betul terhindar dan diselamatkan oleh Allah dari perilaku dosa besar. Perilaku dosa besar salah satunya yaitu dosa zina. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Silahkan hening sejenak, baca istighfar 17 kali, sholawat 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan di-on-kan kameranya, mau diambil gambar oleh Ustazah. Baik, silahkan semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Ada kendala? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi di slide yang kedua. 1, 2, 3. Sampun Pak Bubu. Terima kasih. Saya akhiri, jika ada kekeliruan, kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Jika ada ketidakjelasan, nanti bisa ditanyakan kembali kepada ustadzahnya, nanti ustadzahnya disampaikan ke saya. Dan akan kita bahas di episode Bahsul Masail, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.